Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Apriliani Utami, SPD MESY dari Universitas Pendidikan Indonesia. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Portofolio dan Pasar Modal Islam. Saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah ini. Portofolio dan Pasar Modal Islam merupakan mata kuliah keahlian inti program studi MKK-IPS yang membahas dan mendiskusikan pengetahuan tentang konsep dasar berinvestasi syariah di lembaga pasar modal syariah. Memiliki bobot 3 SKS untuk jenjang S1 pada semester 5. Prasyarat dari mengikuti mata kuliah ini adalah pernah mengontrak mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep dasar teoritis bidang pengetahuan, portofolio dan pasar modal secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus di pasar modal syariah secara mendalam, serta menguasai prinsip dasar dan kaidah fikihnya. Mahasiswa juga diharapkan memahami secara komprehensif tentang portofolio dan pasar modal syariah. Mahasiswa memahami secara komprehensif tentang perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah dalam sistem operasionalnya. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menggunakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam pemahaman terkait pasar modal Islam secara mandiri maupun berkelompok. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami aplikasi akad dan produk yang ada di pasar modal syariah sesuai dengan kaidah fikih ekonomi. Mahasiswa mampu menyusun tugas akhir, baik tugas individu maupun berkelompok, dan mempresentasikannya dengan penuh tanggung jawab. Materi-materi dalam pembelajaran pasar modal Islam diantaranya ada 16 pertemuan, 2 diantaranya yaitu UTS dan UAS. Di pertemuan pertama akan membahas konsep dasar portofolio dan pasar modal Islam, kemudian produk yang ada di pasar modal syariah, yaitu saham syariah di pertemuan kedua. Pada pertemuan ketiga, membahas sukuk korporasi. Pada pertemuan keempat, akan dibahas sukuk negara. Kemudian, di pertemuan kelima, produk yang ada di pasar modal syariah yang dibahas adalah reksadana syariah. Di pertemuan ke-6, itu akan membahas efek beragun aset syariah berbentuk KIK. Di pertemuan ke-7, produk yang ada di pasar modal syariah yang dibahas adalah efek beragun aset syariah dalam bentuk surat partisipasi. Di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Kemudian, di pertemuan 9, itu membahas jenis layanan syariah yang ada di pasar modal. Kemudian pertemuan ke-10 membahas infrastruktur dan teknologi di pasar modal syariah. Di pertemuan 11 membahas sumber daya manusia pasar modal syariah. Di pertemuan 12 membahas kebijakan pengembangan pasar modal syariah. Di pertemuan ke-13 itu membahas bagaimana perkembangan pasar modal syariah di berbagai negara. Di 2 kali pertemuan ya, 13 dan 14, kemudian di pertemuan ke-15 itu ada simulasi jual beli saham syariah menggunakan aplikasi pasar modal syariah. Jadi nanti mahasiswa masing-masing diberi akun untuk melakukan simulasi jual beli saham. Baik itu menggunakan teknik analisa fundamental maupun teknik analisa teknikal. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Sistem pembelajaran atau mode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, sebelum masa pandemi, saya menggunakan sistem offline di dalam kelas di gedung perkuliahan kami, gedung FPEB UPI. Namun setelah masa pandemi, saya melakukan sistem perkuliahan secara online atau dalam jaringan, baik dalam bentuk asinkronus maupun sinkronus yang mutakhir dan relevan. Mode perkuliahan sinkronus biasanya dilakukan melalui tatap maya, melalui Zoom Meeting atau Google Meet, dengan juga menggunakan LMS, alat komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Mode perkuliahan asinkronus dilakukan melalui self-study dengan mempelajari PPT di Spot UPI Edu atau LMS lainnya,
dan self-study pada referensi-referensi yang tersedia di internet, dengan juga menggunakan atau melakukan diskusi menggunakan LMS, alat komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan problem-based learning, yang mengharuskan mahasiswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang ada melalui teknik ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Interaksi antara dosen dan mahasiswa menitik beratkan pada student-centered learning, diskusi antara dosen dan mahasiswa dengan menggunakan sumber belajar yang relevan. Dan yang terakhir, sistem penilaian mata kuliah. Penilaian dilakukan melalui penugasan yang dilakukan mahasiswa, pengerjaan studi kasus oleh mahasiswa, dan diskusi di dalam kelas. Selain itu, mahasiswa juga belajar berinvestasi melalui simulasi saham dalam suatu aplikasi dan melaporkan hasil investasinya dalam bentuk laporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat ya, nikmat taufik hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Pasar Modal Syariah, Portofolio dan Pasar Modal Islam ya. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai investasi dalam Islam. Kemudian bagaimana sih perbedaan investasi dan spekulasi? Pengertian pasar modal syariah, dasar hukum dan landasan hukumnya. Nah, hari ini saya akan membahas apa saja sih produk yang ada di pasar modal syariah. Namun, pembatasan materi hari ini kita akan berfokus pada saham. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Anak-anak masih ada yang ingat tidak? Minggu lalu kita membahas terkait dengan investasi. Ada yang masih ingat apa itu investasi? Ajeng, Bu. Ajeng, oke, boleh Ajeng. Investasi itu adalah pengelolaan suatu aset yang dimana isinya itu tentang biaya, tenaga, waktu, pikiran yang dapat memberikan atau harapan hasil investasi di kemudian hari. Oke, alhamdulillah ya. Betul, Ajeng. Jadi investasi itu pengelolaan aset ya. Aset itu terdiri dari apa? Biaya, tenaga, waktu, pikiran. Dengan harapan apa? Memberikan hasil investasi di kemudian hari gitu ya. Memberikan hasil keuntungan di kemudian hari. Nah, ada juga yang disebut dengan investasi syariah. Siapa yang tahu terkait dengan investasi syariah? Sandra, Ibu. Oke, Sandra. Gimana Sandra? Jadi berdasarkan pembelajaran waktu itu, investasi syariah itu sama dengan investasi pada umumnya, hanya saja dari segi objek maupun dari sistematikanya itu harus sesuai dengan prinsip syariah, jadi nggak boleh ada unsur maisir, gharar, riba yang mungkin nanti di kemudian hari itu dapat mendapatkan keuntungan. Oke, terima kasih ya. Jadi sama ya, investasi syariah itu pada umumnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah objek dan cara melakukan investasinya. Itu harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga nantinya bisa mendapatkan keuntungan yang halal di masa yang akan datang. Nah, kan ada yang disebut dengan investasi, tapi ada juga yang disebut dengan spekulasi. Karena kan pasar modal itu biasanya orang-orang itu identiknya dengan spekulasi ya. Bu, kalau pasar modal itu spekulasi. Nah, tapi kita bisa bilang kalau pasar modal itu termasuk investasi syariah. Nah, siapa yang bisa membedakan apa itu investasi dengan spekulasi?
Alam, Bu. Oke, Alam. Gimana, Alam? Jadi bedanya investasi itu, kalau kita melakukan investasi, kita melakukan analisa yang mendalam. Sedangkan pada spekulasi itu kita tidak melakukan analisa yang mendalam. Nah, selanjutnya itu return yang ditawarkan investasi itu ditawarkan ditawarkannya wajar. Ya. Kemudian ya, terima kasih Alam. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Itu materi kita minggu lalu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai produk pasar modal syariah. Ada yang tahu nggak produk pasar modal syariah itu apa aja? Ya? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke ya, sekarang kita coba bahas ya. Tapi sebetulnya untuk hari ini kita akan berfokusnya ke saham syariah ya, ke saham syariah. Nah, udah kelihatan belum PPT-nya Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah kelihatan ya. Terbesar dulu. Nah, ini ya. Kita akan bahas mengenai perkembangan produk pasar modal syariah ya, atau saham syariah. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama itu terkait produk yang ada di pasar modal Islam. Apa saja sih produknya? Tapi kita fokus pada saham ya. Kemudian bagaimana kerangka pengaturan saham pasar modal dan pasar modal syariah? Kemudian yang ketiga, bagaimana proses screening saham? Karena tentu saja ya, saham yang ada di pasar modal syariah itu beda dengan saham yang ada di pasar modal konvensional. Seperti itu. Nah, produk-produk yang ada di pasar modal Islam itu disebutnya dengan efek syariah, ya, efek syariah. Apa itu efek syariah? Efek syariah itu efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, ya. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada sukuk, ya. Kalau sukuk itu terkait dengan apa? Atau kalau kita bisa bilang itu obligasi syariah, ya. Obligasi syariah. Kemudian yang kedua ada efek syariah berupa saham, atau kalau di pasar modal itu sebutnya saham syariah. Kemudian ada reksadana syariah. Kalau reksadana syariah itu biasanya untuk orang-orang yang dia tidak memiliki kemampuan atau wawasan luas terkait dengan bagaimana sih tata cara bermain saham ya, bagaimana teknik analisa fundamentalnya, teknik analisa teknikalnya gitu ya. Nah, mereka bisa menggunakan reksadana syariah karena di reksadana syariah ini itu ada yang disebut dengan manajer investasi. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ya, itu ada efek beragun aset syariah ya. Nah, ini biasanya meliquidkan aset-aset yang tidak liquid. Kemudian ada juga dana investasi real estate syariah dan efek syariah lainnya. Nah, Bu, apa saja sih layanan pasar modal syariah ya? Yang pertama itu ada manajemen investasi syariah. Kemudian ada juga yang disebut pihak penerbit daftar efek syariah. Ada bank kustodian yang nantinya dia memberikan jasa kustodian. Kemudian ada juga syariah online trading system. Jadi mau dimanapun kita berada, asal ada gadget ya, baik itu laptop maupun handphone, kita melakukan trading itu bisa di mana aja. Kemudian juga ada jasa wali amanat. Nanti untuk menerbitkan sukuk ya. Ada juga unit pengelolaan investasi syariah dan nanti ada ahli syariah di pasar modal. Nah, bagaimana kerangka pengaturan saham syariah di Indonesia ya? Nah, kalau saham syariah itu ya, saham syariah itu konsep kegiatan itu musyarakah atau syirkah. Jadi penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Nah, dengan demikian saham itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena kenapa? Karena saham itu merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor itu nanti akan mendapatkan bagi hasil yang berupa dividen. Nah, tapi ya,
itu nggak semua saham bisa dikategorikan sebagai saham syariah. Ya, kenapa? Nah, kita lihat ya. Jadi saham sebagai efek syariah itu ada perusahaan yang menyatakan kesyariahannya ke dalam kegiatan usahanya dalam anggaran dasar, ya. Dan ini sesuai dengan peraturan terkait penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah, ya, atau perusahaan publik syariah. Ada juga perusahaan yang menyatakan kesyariahan kegiatan usahanya dalam anggaran dasar, tapi ini sesuai dengan peraturan terkait kriteria dan penerbitan efek syariah. Jadi nanti itu di saham syariah, di efek syariah itu atau daftar efek syariah itu kan itu kumpulan efek, ya, kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yang tentu saja ini ditetapkan oleh OJK atau pihak-pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK sebagai pihak yang nantinya akan menerbitkan DES atau daftar efek syariah. Nah, kemudian tujuannya apa ada DES ini? Ya, jadi DES ini dia panduan investasi bagi pengguna DES seperti manajer investasi, pengelola reksadana syariah, ya, kemudian asuransi syariah dan investor syariah lainnya. Dan si DES ini nanti itu jadi acuan bagi Bursa Efek Indonesia dan pihak lain yang ingin menerbitkan indeks saham syariah. Nah, siapa penerbitnya? Nah, ini penerbitnya itu ada Otoritas Jasa Keuangan, ya, ada manajer investasi syariah, ada pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES, ya. Ada juga manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Dan DES ini ada 2 kali penerbitan dalam setahun, yaitu pada akhir November di bulan Mei, ya, dan juga pada akhir Mei dan juga pada akhir bulan November, ya. Tapi itu nanti juga ada DES insidentil yang diterbitkan karena adanya penetapan saham yang memenuhi kriteria syariah pada saat penyertaan daftar emiten, ya. Nah, nanti itu ada nih yang disebut sebagai indeks saham syariah, ya. Apa sih itu indeks saham syariah, ya, atau ISI, ya? Ini merupakan indeks saham yang mencerminkan seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian apa Jakarta Islamic Index? Nah, Jakarta Islamic Index ini indeks saham syariah, ya, yang dia terdiri dari 30 saham syariah yang tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia dengan rata-rata nilai kapitalisasi terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi dalam setahun terakhir. Jadi ada yang namanya ISSI, ada yang namanya JII. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, ya, bertanya-tanya, Ibu, sebetulnya bagaimana sih proses screening saham? Ada yang tahu nggak proses screening saham kayak gimana? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Atau tahu nggak tujuan screening saham itu apa? Kenapa saham harus di-screening? Coba Sandra. Iya, Ibu. Kalau nggak salah itu, Bu, kalau di screening saham syariah itu kan kalau tidak salah ada misalnya pendapatan non-halalnya itu minimal berapa, dan itu mungkin pada akhirnya tujuannya itu supaya benar-benar murni dari saham syariah aslinya gitu, Bu, yang tidak. Oke, ya. Terima kasih Sandra. Jadi di sini ada yang disebut dengan proses screening saham, ya. Nah, proses screening saham itu bagaimana sih? Yang pertama itu ada business screening, ya. Business screening itu meliputi apa saja? Yang pertama itu tidak melakukan usaha judi dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, tidak memperdagangkan barang yang dilarang oleh syariah. Yang ketiga, tidak menggunakan jasa keuangan ribawi. Yang keempat, tidak melakukan jual beli yang mengandung unsur gharar dan unsur riba. Itu dari business screening-nya, ya. Jadi tadi proses screening saham itu yang pertama dari business screening. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan dengan syariah screening. Syariah screening seperti apa? Itu tidak memproduksi, ya. Jadi perusahaan tersebut tidak memproduksi atau mendistribusikan barang yang diharamkan, merusak moral atau mudorot. Contohnya apa?
Contohnya apa? Minuman keras, Bu. Betul, selain minuman keras. Rokok bisa? Bisa. Bisa ya. Nah, oke. Yang kedua, itu tidak pernah melakukan transaksi suap ya. Tidak pernah melakukan. Nah, terakhir itu ada yang disebut dengan financial screening ya. Nah, financial screening ini artinya apa? Itu total utang. Yang pertama, total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset itu tidak lebih dari 45%. Masih sangat besar sebetulnya ya. Cuman ini jauh lebih baik daripada saham yang ada di pasar modal konvensional. Kemudian yang kedua, itu pendapatan non halalnya dibandingkan dengan total pendapatannya itu tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Ya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu terkait dengan pembahasan hari ini terkait saham syariah. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami ya. Oke. Setelah apa yang saya jelaskan tadi, silahkan apakah ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Bu, izin bertanya. Oke, ada Nurul ya. Nurul atau Fauziah dulu nih? Boleh saya Fauziah dulu ya, Bu. Oke, Fauziah dulu. Fauziah mau bertanya apa, Fauziah? Ini Bu, izin bertanya terkait bagaimana sih Bu analisa fundamental gitu di pasar modal sendiri. Seperti itu, Bu. Analisa fundamental, oke ya. Jadi ketika kita mau berinvestasi itu ada yang disebut dengan analisa fundamental ya. Apa sih definisi dari analisa fundamental itu? Jadi analisa fundamental itu dia usaha menilai performance ya. Menilai performance apa? Performance saham. Caranya bagaimana? Caranya yaitu mempelajari kondisi keuangan perusahaan serta bagaimana prospeknya di masa depan. Ya. Asumsinya apa? Asumsinya yang pertama itu ada perbedaan antara nilai intrinsik dengan harga pasar saham. Kenapa? Karena harga pasar saham itu kan dia akan bergerak di sekitar nilai intrinsiknya ya. Nah ini contoh pendekatannya, pendekatan top down. Top down itu apa? Jadi analisisnya itu dia bersifat umum dulu, makro, kemudian mengarah ke hal yang bersifat khusus. Misalnya seperti ini ya, analisis makro misalnya. Jadi kita lihat kondisi ekonomi suatu negara ya. Kita lihat bagaimana kebijakan fiskalnya, moneternya, dan hal-hal fundamental ekonomi lainnya yang berpengaruh terhadap proyek investasi ya di masa akan datang. Indikatornya apa? Kita lihat tingkat inflasinya berapa, tingkat suku bunganya berapa, GDP-nya berapa, nilai tukarnya berapa, ratingnya berapa. Gitu. Kemudian dari level makro itu turun ke level sektor ya. Jadi nanti ada yang disebut analisis terhadap sektor industri yang dinilai prospektif atau diuntungkan dengan kondisi aktual makroekonomi. Indikatornya apa? Kita lihat regulasinya, kemudian bagaimana sih belanja proyek pemerintah. Setelah sektor, turun ke level korporasi. Nah, kalau level korporasi ini dia nanti analisis terhadap perusahaan-perusahaan dalam sektor industri yang tadi sudah dianalisis level sektor ya, yang dia punya fundamental terbaik. Indikatornya apa? Dilihat dari laporan keuangannya, kemudian manajemennya, produk dan pasarnya. Nah, kemudian kalau rasio keuangan lihatnya dari mana? Kita nanti lihat dari earning per share-nya berapa, return on equity-nya berapa, net profit margin-nya berapa, PER-nya berapa. Nah, mungkin seperti itu yang disebut dengan analisa fundamental ya, Fauziah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, Ibu. Insya Allah. Terima kasih, Bu. Nah, sama-sama. Tadi satu lagi Nurul ya. Iya, Bu. Bertanya Bu, yang udah sendiri. Terima kasih. Ya, analisa teknikal ya. Iya Bu, analisa teknikal. Oke, tadi Fauziah bertanya analisa fundamental. Oke, sekarang analisa teknikalnya. Oke. Jadi kalau analisa teknikal ini itu mendasarkan pada pola-pola pergerakan harga saham ya, Nurul ya. Jadi lihat pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Menggunakan apa? Data harga masa lampau, tujuannya untuk memprediksi pergerakan harga pada masa yang akan datang.
asumsi untuk mendasari analisis teknikal ini apa? Kita lihat nilai pasar barang dan jasanya. Nilai pasar barang dan jasa itu ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Kemudian interaksi permintaan dan penawaran itu nanti ditentukan oleh berbagai faktor ya, yang baik itu yang rasional maupun yang tidak rasional. Kemudian harga-harga sekuritas, tren perubahan dan nilai pasarnya. Kemudian bagaimana support levelnya, bagaimana resistance levelnya. Jadi kan kalau resistance level itu tingkat harga itu terjadi peningkatan yang signifikan atas jumlah saham ya yang ditawarkan. Karena resistance level itu nanti menggambarkan batas antara tingkat harga yang bisa membuat para penjual saham itu segera bertindak menjual sahamnya. Jadi nanti ya mungkin di pertemuan terakhir kita akan ada simulasi jual beli saham ya. Kita akan melakukan bagaimana sih teknik analisa fundamental maupun teknik analisa teknikal gitu ya. Ya teman-teman, mungkin karena waktunya sudah hampir habis ya, mungkin hanya 2 pertanyaan saja ya. Kita bisa lanjutkan lagi di minggu yang akan datang. Ada yang bisa menyimpulkan nggak pertemuan hari ini itu gimana? Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Ya, jadi hari ini kita sudah membahas terkait dengan produk apa saja sih yang ada di pasar modal ya, kemudian terkait dengan saham dan bagaimana proses screening sahamnya. Proses screening saham tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama dilihat dari apa? Dari Bisnis screeningnya, Bu. bisnis screeningnya. Yang kedua dari syariah Screening. Yang ketiga financial screening. Finansial screeningnya. Oke, terima kasih untuk tugasnya ya, dan materi hari ini serta video pembelajarannya sudah saya upload di lms.upi.edu. Jadi silahkan diakses dan waktu pengumpulannya itu adalah minggu depan. Ya, minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.